Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Cahyanti, NIM 10181080 dari Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai Agile Software Development. Adapun outline dari pembahasan kali ini yaitu tentang Agile, model Agile, tujuan, prinsip, serta kelebihan dan kekurangan dari Agile. Apa sih Agile itu? Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Method, diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Selanjutnya, Agile Manifesto. Agile Development Method terdefinisi dalam 4 nilai, biasa disebut Agile Alliance Manifesto. Yang pertama, interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Berdasarkan sumber Certiprof atau Professional Agile Knowledge, Agile Adoption Report 2020, Agile Framework atau kerangka kerja Agile yang paling banyak digunakan karena sering terkait dalam pengembangan software adalah Scrum, di mana presentasinya sebanyak 66%, sedangkan untuk Kanban 15%, Scrumban 4%, Hybrid 3%, Scrum atau XP Hybrid 2%, Iterative Development 2%, 1%-nya Lean Startup atau XP atau yang lain, dan 4%-nya tidak yakin. Selanjutnya masuk ke model Agile. Agile ini memiliki berbagai macam model. Yang pertama, Extreme Programming atau XP. Dimulai 6 Maret 1996, XP adalah salah satu dari beberapa proses Agile yang paling populer. Yang kedua ada model Adaptive Software Development atau ASD. Diajukan oleh Jim Highsmith, teknik untuk membangun software dan sistem yang kompleks. Yang ketiga ada Dynamic System Development Method atau DSDM. Metode ini menyajikan kerangka kerja untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas. Yang keempat ada Scrum Methodology. Pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland awal tahun 1999. Kemudian yang kelima yaitu model Future Driven Development, merupakan model proses praktis untuk keahlian proses software engineering. Yang keenam ada model Crystal. Model Crystal ini diperkenalkan oleh Cockburn dan Highsmith. Yang ketujuh ada Agile Modeling. Agile Modeling adalah suatu metodologi yang untuk dokumentasi dan pemodelan sistem software. Dan yang terakhir ada RUP atau Rational Unified Process, suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. Agile juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan Agile ini terdiri dari 7. Yang pertama, high value and working up system. Yang kedua, iteratif, incremental, evolutionary. Yang ketiga, cost control dan value driven development. Yang keempat, high quality production. Yang kelima, flexible and risk management. Yang keenam, collaboration. Yang ketujuh, self-organizing and self-managing teams. Berikutnya prinsip-prinsip Agile. Nah, prinsip Agile ini terdiri dari 12 prinsip. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memberikan software yang bagus. Yang kedua, perubahan pada persyaratan harus diterima, bahkan bila itu terjadi pada tahap akhir pengembangan. Yang ketiga, pelaku bisnis dan pengembang bekerja sama setiap hari dalam seluruh proyek. Yang keempat, penting untuk menyediakan lingkungan dan dukungan yang baik untuk memotivasi pengembang. Yang kelima, komunikasi dari dalam tim pengembang dilakukan
dilakukan secara tatap muka. Yang keenam, perangkat lunak yang berfungsi adalah ukuran dari kemajuan. Yang ketujuh, sering mengirimkan perangkat lunak yang berfungsi dalam beberapa minggu dan bulan dengan preferensi waktu yang lebih pendek. Yang kedelapan, proses agile dapat mempromosikan pembangunan proyek yang berkelanjutan. Lalu, prinsip agile yang kesembilan yaitu perhatian secara terus-menerus untuk keunggulan dan kualitas dalam pengembangan teknis dan desain dapat meningkatkan agility. Yang ke-10, kesederhanaan adalah bagian penting dari manajemen agile yang efektif. Yang ke-11, tim yang dikelola sendiri menghasilkan arsitektur, requirement, dan desain yang terbaik. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-12, secara berkala tim merefleksikan diri menjadi lebih efektif dan terus beradaptasi setiap harinya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan agile. Kelebihan agile yaitu menambah produktivitas tim, menambah kualitas dari perangkat lunak, menambah kepuasan dari klien, serta menghemat biaya. Untuk kekurangannya yaitu pengembang harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang dan tidak cocok dalam skala tim yang besar. Sekian penjelasan saya tentang Agile Development. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and comment ya.